Halo guys, kami dari kelompok 1 Offering B. Saya Fyudi Wardana. Saya Bilio Bayu Pangestu. Saya Rizky Akbar Putra. Saya Ahmad Renal. Kita akan KKL ke Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Kunjungan pertama kita kali ini yaitu di Museum Sangiran. Museum Sangiran ini berlokasi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Museum ini merupakan museum purbakala dengan koleksi fosil manusia purba yang lengkap baik di lingkup Asia maupun di dunia. Museum dengan metode Homeland of Development ini memberikan data lengkap mengenai kehidupan manusia purba dari tempat tinggal, pola kehidupan pada masa berburu dan meramu. Museum ini memberikan informasi mengenai bentang alam dari masa Pliocene akhir hingga masa Pleistosen akhir atau sekitar 2 juta tahun yang lalu. Museum Manusia Purba Sangiran berdiri pada kawasan Kuba Sangiran. Kawasan Kuba Sangiran terletak pada Depresi Solo dengan luas sekitar 56 km persegi di Gunung Lawu pada sekitar lembah Sungai Bengawan Solo. Secara administratif, letak museum ini berada di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Koleksi Museum Sangiran yaitu dengan fosil lebih dari 13.809 fosil, di mana sekitar 2.934 diantaranya dipamerkan di ruang pameran museum, dan sisanya masih disimpan untuk diteliti. Sebagian fosil manusia purba Sangiran disimpan di Museum Geologi Bandung dan Museum Paleoantropologis Yogyakarta. Tak heran, banyaknya fosil di Sangiran menjadikan Museum Sangiran ini menjadi museum yang paling lengkap di dunia. Kawasan Sangiran memiliki suatu keistimewaan, di mana dahulu wilayah ini merupakan kawasan laut yang cukup luas. Namun, adanya proses geologi dan letusan gunung api seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu menyebabkan kawasan Sangiran berubah menjadi daratan. Hal ini berakibat wilayah Sangiran memiliki lapisan tanah yang berbeda dengan kawasan-kawasan lain. Dengan ditemukannya fosil-fosil binatang laut pada lapisan paling bawah mengindikasikan bahwa wilayah Sangiran dulu adalah wilayah laut yang terangkat. Penemuan fosil-fosil manusia purba di Sangiran tidak bisa lepas dari seorang ahli paleontologi bernama Gustav Heinrich von Königswald yang merupakan penelitian pada tahun 1934. Ia merupakan penemu pertama fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Dengan bangunan yang cukup modern dan dengan fasilitas seperti ruang pameran, ruang laboratorium, ruang pertemuan, ruang display bawah tanah, ruang audiovisual, serta ruang penyimpanan seakan mengundang para pecinta sejarah untuk melihat koleksi-koleksi fosil Museum Sangiran. Ini adalah tempat bersejarah yang sangat ikonik di Indonesia, yaitu Lokananta, studio rekaman pertama dan tertua di Indonesia yang ada di kota Solo. Lokananta berdiri sejak tahun 1956 dan awalnya didirikan oleh negara sebagai studio rekaman milik pemerintah. Disinilah dulu lagu-lagu keroncong, gamelan, hingga lagu-lagu perjuangan direkam dan disimpan. Tempat ini menyimpan ribuan master rekaman bersejarah dari artis-artis legendaris Indonesia. Bahkan kamu bisa menemukan rekaman asli lagu Indonesia Raya. Beberapa tahun terakhir, Lokananta mengalami revitalisasi besar-besaran. Sekarang, selain jadi museum, tempat ini juga berfungsi sebagai ruang kreatif, studio musik modern, bahkan spot nongkrong yang kekinian. Jadi, kalau kamu lagi ke Solo, jangan lupa mampir ke Lokananta. Selanjutnya kita menuju ke Keraton Yogyakarta yang merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat pecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti.
keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 144 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 13 hektar. Museum Sono Budoyo Yogyakarta terletak di Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta. Museum ini berada di bagian utara alun-alun utara dari Keraton Yogyakarta. Museum Sono Budoyo memiliki koleksi sejarah termasuk bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap cukup lengkap setelah Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Selain keramik pada zaman Neolitik, juga terdapat banyak sekali arca-arca dari perunggu dan juga menyimpan kebudayaan seperti wayang kulit dan senjata-senjata kuno di Jawa. Benteng Vredenburg. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu, dengan dikelilingi oleh sebuah parit yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Benteng berbentuk persegi ini mempunyai bastion atau menara pantau di keempat sudutnya. Pendirian Benteng Vredenburg berkaitan erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng ini hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi atau intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda. Selanjutnya kita menuju ke Candi Prambanan, bangunan candi yang bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama kompleks ini adalah Siwagra dari bahasa Sanskerta yang berarti rumah Siwa, dan memang di Garbagriha atau rumah utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Dikarenakan aliran Siwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini, kompleks Percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni di Desa Bokoharjo Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan di Telogo Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Jogja, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang.
persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kadaton Ratu Boko adalah situs purbakala yang merupakan kompleks sejumlah sisa bangunan yang berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari kompleks Candi Prambanan. Situs ini menampilkan atribut sebagai tempat berkegiatan atau situs pemukiman dan tempat tinggal raja. Ratu Boko sendiri diperkirakan sudah dipergunakan orang pada abad ke-8 pada mangsa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang. Dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan yang diduga kuat, situs ini merupakan bekas keraton. Pendapat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa kompleks ini bukan candi atau bangunan dengan sifat religius, melainkan sebuah istana berbenteng dengan bukti adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa pemukiman penduduk juga ditemukan di sekitar lokasi situs ini. Kita sekarang ada di sebuah tempat yang penuh kenangan masa lalu. Yes, kita lagi ada di Museum Kereta Api Ambarawa, tempat di mana sejarah perkereta apian Indonesia masih hidup sampai sekarang. Yuk kita pelajari perjalanan kita. Dulunya, tempat ini adalah stasiun William I, dibangun pada tahun 1873 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya, stasiun ini jadi penghubung penting antara Semarang dan daerah pedalaman seperti Magelang dan Yogyakarta. Kereta api yang dulu lewat sini bukan cuma buat penumpang, tetapi juga bawa hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Bayangin, kereta uap lewat lereng-lereng curam sambil ngangkut kopi dan gula. Di dalam sini, kita bisa lihat berbagai kolektif lokomotif tua, salah satunya si legendaris lokomotif B25. Ini dia kereta uap yang bisa jalan di jalur bergerigi. Cuma ada beberapa di dunia, dan kita punya itu. Gak cuma lihat, kamu juga bisa naik kereta wisata uap yang berangkat dari Ambarawa ke stasiun Tuntang. Rutenya melewati sawah dan danau dengan pemandangan yang bikin nostalgia. Museum ini bukan cuma soal kereta tua, tapi tentang bagaimana teknologi membawa perubahan besar di Indonesia, dari pengangkutan hasil bumi sampai mobilitas masyarakat. Lawang Sewu, Semarang, terletak di Jalan Pemuda, Kota Semarang. Di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, bangunan ini dahulu merupakan kantor pusat Netherlands Indies Spoorweg Materbeach dan saat ini berstatus sebagai aset dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Lawang Sewu menyimpan bukti sejarah berupa bangunan yang memiliki arsitektur khas dari peninggalan Hindia Belanda atau peninggalan dari Belanda. Di sini telah menjadi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari banyak kalangan, dari pelajar, dari mahasiswa hingga masyarakat umum.